Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biar setiap pujian, deklarasi, penyembahan kami semuanya boleh menjadi dupa di hadapan-Mu, dan itu adalah merupakan suatu penetapan buat bangsa ini bahwa kami diutus untuk menuai, dan kami percaya tuaian besar itu sedang terjadi dan akan terjadi lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan dengar isi hati Tuhan. Engkau siapkan hidup kami, tanah hati kami, untuk kami boleh terima yang daripada-Mu. Biarlah kami boleh menangkap akan semua isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Hari ini saya mau memberi judul renungan saya itu adalah Kompas Hati. Ya. Saudara tahu apa namanya kompas? Kompas itu zaman sekarang jarang dipakai karena zaman sekarang sudah pada punya Google Map, udah punya Waze ya. Tapi zaman dulu orang kalau misalnya mau bepergian ke satu tempat, zaman dulu belum ada penunjuk jalan juga saudara ya. Di jalan gak ada Yerusalem kanan, Yudea, Samaria kiri, gak ada. Jadi orang kalau dari Yerusalem, dia mungkin mau pergi ke satu tempat, dia harus pakai kompas. Dan yang paling penting kalau naik kapal, ya naik kapal itu lebih susah lagi ya. Karena apa? Kita nggak ada jalan rayanya kalau namanya kapal itu ya saudara ya. Kapal itu adanya cuma lautan, semuanya sama. Nah itu gimana caranya biar kita sampai tujuan? Itu harus punya yang namanya kompas. Ya. Kenapa saya kasih judul renungan ini Kompas Hati? Karena sebenarnya kita itu harus selalu melihat ke hati kita sebagai kompas. Bagaimana pengikutan kita akan Tuhan. Saya dapat pelajaran banyak dalam minggu-minggu ini ya. Tapi waktu pas kemarin Pastor Michael Wijaya sharing tentang hal ini, saya juga ngena, oh ini Tuhan, pelajaran yang minggu-minggu ini sedang Engkau berikan kepadaku. Itu merupakan suatu peneguhan. Jadi pertama gini saudara, saya waktu pas acara Sebutir Pasir ya, itu kan saya duduk di belakang situ karena saya kan main musik ya, menunggu giliran bermain musik. Lalu saudara ingat kan Bu Iin ngomong ada sayap hikmat, sayap iman yang dibagikan dan lain-lain. Dan lalu waktu sayap hikmat, Ibu Iin bilang, ayo semua tumpangin tangan supaya kamu kepalanya penuh hikmat, pikiran kamu penuh hikmat Kristus. Nah, tapi waktu saya lagi numpangin tangan saya itu, terus Roh Kudus bilang, kamu jangan cuma tumpangin tangan, ayo kamu tumpangin hati juga. Jadi saya tangan kiri ke atas kepala, tangan kanan saya ke hati. Tapi saya cuma nurutin aja kata-kata Roh Kudus itu. Lalu tiba-tiba Roh Kudus itu menerangkan kepada saya, kamu tahu nggak? Salomo itu mendapat hikmat, betul? Dia mendapat hikmat yang terhebat. Karena Tuhan berkata, yang kamu minta itu aku suka. Kamu gak minta kekayaan, kamu gak matre, gak minta ini, tapi kamu minta hikmat. Tapi di akhir hidupnya, Salomo hatinya itu menyimpang dari hati Tuhan. Simpson, itu juga orang yang penuh dengan pengurapan Tuhan. Orang yang penuh dengan otoritas. Dia dari kecil adalah pahlawan. Dia dilahirkan sebagai pahlawan dan dia besar bertumbuh sebagai pahlawan. Tapi di akhir hidupnya hatinya juga menjauh dari Tuhan. Jadi Tuhan berkata, apapun yang kamu miliki, hikmat, marifat, pengertian, kekayaan, keagungan, otoritas, power, pengurapan sekalipun, jika engkau tidak menjaga hatimu, tetap mengarah kepada Tuhan, maka semua itu sia-sia. Waktu pas saya dapat pengertian itu saya simpan dalam hati. Saya pikir ini buat bahan khotbah lumayan. Tapi ternyata apa yang saya dapat itu diteguhkan sepanjang minggu ini. Waktu pas Pastor Michael Wijaya berkata, itu menggetarkan hati saya. Dia bilang begini, saudara tahu semua kita membangun di atas dasar yang sama, yaitu Yesus Kristus. Benar, kita semua sudah diselamatkan oleh Yesus. Tapi masalahnya, apapun yang kamu bangun di atas dasar itu,
itu seringkali Tuhan diam. Kamu mau bangun dengan kayu, kamu mau bangun sesuatu dengan material yang murahan, dengan jerami, Tuhan diam. Dan kalau kamu mau bangun dengan material terbaik, itu juga Tuhan diam. Tapi di akhir dari semuanya, saat api penghakiman itu menyambar, akan terlihat mana bangunan yang tegak berdiri, mana yang angus. Itu sama seperti firman, orang akan berkata, Tuhan aku sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, aku membangkitkan orang mati demi namamu, aku bernubuat demi namamu, tapi terakhirnya Tuhan ngomong, aku gak kenal kamu, itu sama aja. Jadi ada dua perumpamaan di Alkitab yang mengarah pada hal ini, yaitu apa? Apapun yang kita bangun, mengerjakan keselamatan, caranya bagaimana, itu kadang Tuhan diam. Terserah. Yang penting kamu selamat. Keselamatan itu adalah hak semua orang yang sudah percaya Yesus. Tapi apapun yang kita kerjakan di atas keselamatan itu, apapun yang kita kerjakan dengan iman kita, itu bisa jadi bertahan, didapati berkualitas, atau didapati hangus. Nah, jadi saya waktu hari-hari ini berkata, Tuhan aku gak mau loh jadi orang yang seperti itu, amit-amit ya Tuhan gitu loh. Ya, sudah melakukan pekerjaan Tuhan, sudah merasa kita udah melayani, tapi di akhir hidupnya ditolak. Saya gak mau Tuhan. Ya Tuhan berkata, hanya satu, kamu harus hatimu ini terus ngarahnya ke Tuhan dan tidak kepada yang lain. Karena begitu hati kamu condong kepada yang lain, maka semua pekerjaan itu sia-sia. Maka semua pekerjaan kita terbakar. Nah, ada satu murid Yesus yang dalam pengikutannya 3,5 tahun sama Yesus, pekerjaannya terbakar. Tapi dia memulai dengan sesuatu yang benar. Dan sampai akhirnya dia didapati finish strong. Siapa namanya? Siapa? Petrus. Ya. Saya hari ini ingin membahas khusus tentang Petrus karena menurut saya dia adalah suatu contoh yang jelas bahwa bagaimana dia itu mengikuti Yesus selama 3,5 tahun, ya kan, tidur, makan, berjalan bersama Tuhan. Tapi di akhir pengikutannya 3,5 tahun itu, saat ada api cobaan menyambar, imannya, pengikutannya, semua-muanya runtuh. Betul? Karena dia menyangkal Yesus 3 kali. Ya. Kenapa Petrus itu jatuh? Itu sebenarnya itu adalah suatu hal yang bisa kita bandingkan dengan diri kita sendiri, saudara. Karena kita sama-sama Petrus itu manusia biasa, betul? Yuk next slide. Mengapa banyak yang gagal dalam pengikutannya kepada Tuhan? Next slide. Ya. Petrus itu punya pengikutan sama Tuhan yang waktu awal-awal dia itu ngikut berdasarkan emosinya dia. Ya. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Kita coba baca dalam Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, ya, bikin pop quiz. Wah, kata orang, siapakah anak manusia itu? Nah, jawab mereka, ya. Ada yang mengatakan engkau tuh Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan engkau Elia, ada pula yang mengatakan engkau Yeremia atau salah satu seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapa aku ini? Siapa yang memenangkan pertanyaan Yesus? Petrus. Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oke? Ya. Next. Tuhan berkata, memuji. Wah, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi waktu itu Tuhan Yesus ngasih pertanyaan, Petrus bisa menjawab dan Tuhan ngomong, itu Tuhan yang ngomong ke kamu. Bapak yang ngasih perkataan itu dan engkau menjawab dengan tepat. Aku ini benar anak manusia, ya. Kita lompat coba ke ayat di bawahnya sedikit, yaitu ayat ke-21. Ya. Sejak ini ayatnya bukan berubah
beberapa pasal loh saudara ya. Exactly setelah Petrus ngomong gitu, ya, menjawab dengan benar, tiba-tiba waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Next. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya ini luar biasa ya, ada murid negur gurunya ya. Ada murid ngomong lu salah. Waduh, guru besarnya dibilang salah ya. Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus apa? Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini adalah contoh, namanya manusia itu rentan saudara. Ya, kita itu rentan. Ya. Bisa jadi hari ini kita dipakai Tuhan luar biasa, dan hari berikutnya kita melakukan yang sebaliknya. Bisa jadi kita hari ini melakukan hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan, dan keesokan harinya atau beberapa menit setelahnya kita justru mendukakan hati Tuhan. Itu kita harus sadari dulu, betapa kita rentan. Tapi kita belajar dari Petrus. Petrus itu juga selama ngikut Tuhan 3,5 tahun, dia itu belum ngeh saudara. Gimana sih caranya mengikut Yesus yang benar? Gimana sih caranya mengasihi Tuhan? Gimana sih caranya aku ngabdi sama Tuhan? Pikir Petrus, ngabdi itu artinya saya tidak akan membiarkan apapun terjadi sama Yesus. Kalau Yudas, pengikutan sama Yesusnya, Yesus harus jadi raja. Aku nanti akan bersama Yesus memerintah atas orang-orang Israel karena kita memenangkan Israel dari penjajahan Roma. Itu agendanya Yudas. Agendanya Petrus lebih mulia. Tuhan Yesus gak boleh mati. Tuhan Yesus gak boleh mati. Kalau dia mati kita gimana? Saya udah ninggalin kapal saya, karir saya, keluarga saya untuk ikut Yesus. Masa Yesusnya mati? Dia dalam mengikut Tuhan 3,5 tahun itu dia gak tahu bagaimana cara mencintai Yesus. Dia berkata, engkau anak Allah. Tapi saat Yesus berkata, aku harus menanggung penderitaan di salib, dia berkata, enggak Tuhan, enggak boleh. Petrus mencintai Tuhan Yesus dengan cara menghunuskan pedangnya kepada orang lain. Ya. Pikir Petrus, dengan saya menghunuskan pedang saya dan membela Yesus, saya potong itu kupingnya orang yang ingin menangkap Tuhan. Dia pikir dia sedang mencintai Tuhan. Tapi Tuhan menghardik dia dan berkata, taruh pedangmu, letakkan. Karena orang yang pakai pedang dia akan mati oleh pedang. Ya. Terus Tuhan Yesus berkata ya kepada Petrus, kamu pikir aku gak bisa bela diriku? Nah Tuhan ngomong gitu loh. Di Taman Getsemani waktu Petrus lagi mencoba membela Yesus, Tuhan bilang, aku emang gak bisa bela diriku sendiri. Kalau hari ini tak suruh malaikat datang untuk membebaskan aku, dalam sekejap itu orang semuanya akan kalah. Aku tidak butuh pembelaan kamu. Tuhan seakan-akan berkata kepada Petrus, caramu mencintaiku salah Petrus. Kamu gak kenal hatiku Petrus. Apa yang kamu kerjakan selama 3,5 tahun ini akan hangus terbakar. Tuhan berkata, malam ini engkau akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok. Dan itu yang sungguh terjadi. Kenapa? Tuhan sayang Petrus. Kenapa Tuhan membiarkan Petrus menyangkal dia? Karena Tuhan sedang mau merubuhkan bangunan yang dia bangun dengan salah. Karena Tuhan berkata, engkau akan membangun di atas dasar yang baru, pengikutanmu kepadaku harus berubah. Karena engkau akan menjadi bapak gereja, engkau akan menjadi batu karang. Engkau tidak membangun lagi dengan jerami, engkau tidak membangun lagi dengan kayu yang begitu tersambar api akan hangus. Tapi hari ini
engkau adalah batu karang. Engkau bangun dengan material yang terbaik. Sehingga saat gereja digoncangkan oleh api, digoncangkan oleh badai, gereja tidak akan hancur, tapi gereja akan teguh berdiri. Saudara, jadi kalau menurut saudara itu, kalau cara mencintai Tuhan yang benar tuh bagaimana? Ya kan, pertanyaannya sekarang seperti itu. Petrus bela Yesus dengan cara negur Yesus gak boleh mati, salah. Petrus angkat pedang, nusuk saudaranya, nusuk orang lain untuk membela Yesus, salah. Jadi cara mencintai Yesus versi Yesus tuh gimana? Saudara, saya punya anak ya, 2, bahasa cintanya beda saudara. Betul? Saudara pernah tahu kan ada yang namanya bahasa cinta? Ada orang yang senang ditemani. Bahasa cintanya itu adalah waktu. Jadi kalau ada orang yang berkata, aku gak punya waktu buat kamu, dia akan sangat sakit. Ada orang yang bahasa cintanya gift, pemberian. Jadi saat dia menerima gift, itu dia merasa orang itu mungkin giftnya gak yang harus mahal-mahal sih. Kadang gift murahan, cuman barang yang dibeli di toko 5 ribuan mungkin ya. Tapi saat orang itu mengasih barang itu ke dia, kalau bahasa cintanya dia adalah pemberian gift, dia akan sangat senang. Dia akan berkata, aduh thank you ya, kamu kok lagi jalan-jalan inget aku gitu loh seakan-akan. Kalau dia diingat, dikasih gift, itu dia merasa dicintai. Ya. Ada orang yang bahasa cintanya sentuhan, ada orang yang bahasa cintanya macam-macam, itu pelajaran biasanya relationship suami istri. Ya. Tapi Tuhan juga punya bahasa cinta. Kalau kita mau mencintai orang, kita harus tahu bahasa cinta dia. Ya, karena kalau kita tidak melakukan seperti yang dia mau, nanti dia tidak merasa dicintai. Nah, jadi kita tuh harus cari tahu di Alkitab, di Firman. Tuhan itu ngomong apa? Kapan dia merasa dicintai? Nah itu loh saudara, itu yang seringkali orang Kristen salah dan tidak mau ngerti. Petrus pikir dia sayang Yesus, Petrus pikir dia mengabdi dan mencintai Yesus, tapi Tuhan ngomong enggak, bukan itu yang aku mau. Ya. Petrus pikir dengan dia membela Yesus dengan pedang, dia tidak membolehkan Yesus disentuh oleh siapapun, itu artinya dia mencintai Tuhan. Tapi Tuhan berkata enggak, bukan itu. Jadi saudara, Yesus itu atau Tuhan itu adalah pribadi. Cara kita untuk membangun dengan benar di atas dasar kepercayaan kita adalah dengan kita mengerti hati Tuhan dan tahu apa yang Dia mau, dan kita melakukan seperti yang Dia mau. Ya, itu namanya membangun dengan benar. Saya simpulkan, nanti saudara baca lagi ya di Alkitab. Tuhan tuh ngomong apa sih? Ini kan Alkitab itu ayat-ayat cinta Tuhan buat kita. Dia menyatakan isi hatinya kepada jemaatnya di Alkitab. Dan saya simpulkan, ada beberapa hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang Tuhan berkata, kalau kamu sayang aku, kamu begini. Kalau kamu sayang aku, kamu harus begitu. Ada ayatnya, amin. Yang pertama adalah Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, apa kata Tuhan? Kamu akan menuruti segala perintahku. Ini Tuhan jelas loh ngomong. If you love me, kalau sayang, ngomong sayang, taat. Nah ini yang Pak Ridwan suka ngomong. Percuma lu nangis-nangis, kelejet-kelejet, ngomongnya bahasanya geter-geter ya. Tumbang dalam roh. Tapi begitu engkau kembali ke rumah, engkau kembali pukul istri, kasar sama anak-anak, engkau kembali kepada dosamu. Karena artinya engkau gak sayang Tuhan. Jadi Tuhan ngomong, kalau engkau sayang aku, kamu nurut sama semua perintahku. Dan aku akan meminta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Next, ini penting. Yaitu apa? Roh kebenaran.
Dunia nggak bisa terima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, yaitu roh kebenaran. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Artinya rohku kudus. Nah, saya ini merasa ayat ini penting. Karena banyak orang berkata, saya tuh nggak akan sanggup taat selalu sama Tuhan. Ya, ayat ini terlalu berat. Ya, masa dikatakan kalau cinta Tuhan taat, kalau nggak taat berarti nggak cinta. Nggak sanggup loh kalau harus taat terus, kan kita manusia. Tapi Tuhan berkata, aku akan memberikan kepada engkau roh yang memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Untuk kita hidup dalam ketaatan mutlak. Untuk kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Bisa saudara. Karena Tuhan berkata kita dikasih penolong. Amin. Dan itu harus diaktifkan setiap hari. Roh Kudus dalam hidup kita. Maka setiap kita bangun, kita harus berkata, Tuhan, pimpin langkahku hari ini Roh Kudus. Sehingga apa yang aku katakan, apa yang aku buat, keputusan yang aku ambil, itu selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan membuat Tuhan merasa dicintai oleh aku. Supaya roh kebenaran itu menuntun aku. Supaya aku tiap hari didapati taat semua perintah Tuhan. Itu yang kita harus lakukan, mengaktifkan roh kebenaran. Ya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kalau engkau cinta aku, selain menuruti perintahku apa? Tuhan pernah mengatakan ini kepada Petrus. Ya, 3 kali lagi ngomongnya. Kenapa harus 3 kali? Karena Petrus nyanggal Yesus 3 kali. Jadi remet. Ya, nah kalau menurut saya Tuhan ngomong, kalian saudara tahu remet itu adalah kamu gagal sekali, ulangan fisika dapat 6, remet biar dapat 7 ke atas. Bahasa Indonesia gagal lagi dapat 6 gak boleh, nanti gak naik kelas, harus remet kata gurunya. Yang kedua dapat 8. Matematika remet, gagal, remet dapat 9. Tuhan tuh gituin Petrus. Petrus, engkau nyangkal aku berapa kali? 3 kali. Tuhan ngasih pertanyaan yang sama. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuh, jawab Petrus apa? Ya Tuhan. Lalu Tuhan berkata apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi yang kedua, kalau kita semua ini mau membuktikan kita mencintai Tuhan, artinya kita harus menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Dengan hatinya, dengan hati seorang gembala. Ya. Makanya saya waktu itu pernah awal tahun Tuhan memberitahukan kepada kita untuk kita itu mulai belajar menggembalakan satu dengan yang lain. Makanya saya kemarin senang di grup koordinator CG semua laporan. CG tetap berjalan. Ya, itu menggembalakan saudara. Ya, kalau semuanya datang ke Bu Nani nanti repot jadi gembala, dombanya banyak. Tapi saya berkata, ayo di sini semua saudara yang aktif dalam pelayanan atau saudara yang mau mulai terlibat di dalam pelayanan, bikin kelompok-kelompok CG, ayo semuanya yang rajin, ayo semuanya saling menggembalakan. Karena itu apa? Itu bukti kita sayang sama Tuhan. Saat saudara kita lagi kesulitan, kita bantu. Saat saudara kita sedang jatuh, kita bantu. Saat saudara kita sedang kekurangan, kita lihat keadaannya dan kita bantu. Tuhan selalu pengen kita itu care. Gembala itu artinya apa sih? Care. Dia butuh minum, kita kasih minum. Dia butuh makan, kita kasih makan. Ya, saya bersyukur Riko di sini dia menggembalakan banyak anak-anak muda. Ya, mungkin kalau kita yang disuruh gembalain anak muda, gap umurnya rada jauh atau mungkin kita kurang gaul ya, gitu. Tapi Riko itu punya domba banyak. Ya, bahkan dia bikin kafe di belakang, tujuannya satu, untuk supaya bisa ngobrol sama domba-domba. Ya, saya bersyukur saya yakin di sini kita akan diberi hati itu oleh Tuhan. Ya, kalau saudara belum punya hati itu, hari ini bisa minta ke Tuhan, Tuhan, beri aku hati gembala, supaya aku tuh bisa care. Dan gembala itu adalah mengurusi domba-domba yang Tuhan percayakan di hidupnya kita semua masing-masing. Ya, saya tadi sharing di saat teduh guru-guru, di devotion guru-guru, saya bilang, apapun jenis domba yang Tuhan percayakan di hidupmu, percayalah itu adalah jatahmu.
dan harus diurusi dengan baik. Ya. Mungkin engkau berkata, kalau kelas lain kok muridnya baik-baik ya, hari kelas saya kok muridnya badek-badek. Gak apa-apa, berarti jatahmu itu dapat domba-domba yang badek. Ya, mungkin yang di kelas lain domba badeknya cuma 1, tapi di kelas kamu mungkin ada 3-4 ekor, gak apa-apa. Berarti Tuhan mempercayakan yang lebih. Ya, berarti kamu lebih jago dari orang lain untuk mengatasi domba-domba yang nakal. Ya, kalau kita punya motivasi dan pengertian yang benar tentang hal ini, hidup kita akan jadi lebih ringan, saudara. Ya, kalau suatu saat nanti anak kita nakal, kita akan berkata, ya Tuhan, ini domba yang Engkau titipkan padaku. Aku harus bisa mengatasi dia untuk membuktikan aku cinta Engkau. Kalau engkau punya suami yang nakal, aduh, kok anak nakal mah gak apa-apa ya. Hari suami nakal tuh sebel loh. Karena kalau menurut teorinya harusnya suami itu adalah tempat kita berlindung bla bla bla, enggak. Tempat perlindungan kita hanya Tuhan. Amin. Ya. Jadi makanya kalau yang punya suami nakal tetap berkata, oh Tuhan, ini adalah domba yang Engkau berikan dalam hidupku. Terima kasih. Aku sudah diberi suami yang domba yang nakal ini. Berarti Engkau buat aku mampu mengatasinya. Engkau akan buat aku membuktikan cintaku kepadamu dengan mengurusi dia dengan baik. Nah, kalau kita bisa tahu kenapa kita begini begitu, kenapa kita harus ngurusin dia, kenapa saya harus ngurusin dia, kita punya pengertian yang benar, hidup kita akan lebih enteng, saudara. Ya, dibandingin kalau suami atau istri kita tidak baik, lalu kita berkata, harusnya kan, aku kan sebagai istri itu dicintai, dimengerti, diiniin, diratukan. Tuhan berkata, yang meratukan engkau, yang mengangkat engkau adalah Tuhan, bukan suamimu. Ya. Suami juga, katanya perempuan harus tunduk, tapi ini nanduk terus, bukan nunduk, nanduk terus. Ya. Tuhan berkata, engkau adalah kepala. Ya. Engkau harus mengerti akan istrimu. Dia adalah dombamu. Nah, nanti kalau suami punya istri suka nanduk-nanduk, tapi dia, oh aku harus sayang istriku untuk membuktikan cintaku kepada Tuhan, nanti akan lebih enteng mencintai istri. Amin. Wah, kok istri-istrinya kok malah yang amin. Loh, harusnya yang amin tuh suami-suami. Ya. Kebalik. Ya. Jadi intinya adalah apapun yang kita lakukan dalam hidup ini akan lebih ringan kalau kita tahu mengapa kita melakukannya. Sekali lagi, semua apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini akan terasa lebih ringan saat kita tahu mengapa kita melakukannya. Karena kita melakukannya karena cinta kita kepada Tuhan. Kita nggak ada penuntutan, kita hanya sedang membuktikan I love you Tuhan, maka aku mengasihi dia. I love you Tuhan, maka aku akan mengasihi mertuaku. I love you Tuhan, maka aku mengasihi anak-anakku. I love you Tuhan, maka aku mengasihi tetanggaku yang suka bikin sebel, misalnya. Ya, apapun yang kita sedang lakukan, apapun domba-domba jenisnya yang Tuhan taruh di hidup kita, kita gembalakan mereka, memakai cara Tuhan, memakai cintanya Tuhan. Dan Tuhan akan berkata apa? Kalau engkau mengasihi aku, engkau gembalakan domba-dombaku. Lalu nanti saat kita balik ke Tuhan, Tuhan lapor, udah digembalain. Lalu Tuhan berkata, yes, baik yang kau lakukan. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Karena Tuhan gak pernah nyuruh kamu membangkitkan orang mati. Tuhan gak pernah nyuruh kita untuk harus bisa membangkitkan orang mati lalu masuk surga. Kalau kamu sudah membangkitkan orang mati, maka engkau akan masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Enggak. Tuhan berkata, turuti perintahku, gembalakan domba-dombaku. Nah, yang ketiga ini saudara, ya, menyangkal diri dan pikul salib. Yohanes 21 ayat 18. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, ya, dan mengikut aku. Kok syaratnya ngikut sayang sama Tuhan tuh kok
kayaknya kok nggak enak ya. Suruh mengasihi, menyangkal diri, pikul salib. Saudara percayalah ya. Tuhan berkata, kuk yang kupasang itu enak, bebanku itu ringan. Jadi sebenarnya saya katakan, kalau engkau dan saya mengerti mengapa kita harus melakukannya, kita akan merasa ringan. Ya. Kalau kita harus bersabar, itu karena kita lagi membuktikan ke Tuhan kita cinta Dia. Maka kita akan berkata, iya benar aku harus sabar. Ya. Selama kita tahu mengapa kita melakukannya, itu semua akan terasa ringan. Ya. Jadi hari ini Tuhan berkata, kalau engkau mau ikut aku, mau komit sama aku, sangkal diri. Kenapa? Karena dasarnya manusia itu susah. Dasarnya manusia itu semua kita kayak Petrus, karep sendiri, pakai kebenaran sendiri. Maka Tuhan berkata, sangkal diri. Mau marah, ya jangan marah. Mau ngomel, ya jangan ngomel. Ya. Mau males, ya jangan males. Karena semua kedagingan itu semuanya itu pasti negatif. Jadi jangan lakukan itu. Ya, pikul salib yang Tuhan pasang dalam hidup kita dan ikut aku, kata Tuhan. Ya, jadi nanti saudara mungkin bisa baca di Alkitab lagi. Barangkali ada ayat-ayat lain yang untuk menyambung khotbah saya. Ya, nanti boleh ngomong ke saya, Sofi, tante dapat kalau mau ngikut Yesus harus begini. Nah ya udah itu. Ya, tapi yang pasti kata Tuhan apa? Yang saya dapat taat, perintah, gembalain domba, menyangkal diri, pikul salib. Ya. Tapi sebenarnya apa yang Tuhan katakan di Alkitab itu semuanya sudah terangkum dalam 3 hal ini. Ya, selama kita taat perintahnya, kita memiliki hati seperti hati Tuhan, menggembalakan siapapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita bisa menyangkal diri itu menguasai diri. Ya, kalau kita mau marah, kita tahu kalau saya marah itu berarti nanti saya nyakitin hati Tuhan. Ya, sebenarnya gemes nih sama orang ini, dia layak dimarahin loh saudara. Kan orang biasa kalau marah itu kan karena orang yang mau kita marahin itu sebenarnya layak untuk dimarahin nggak sih? Ya kan? Kalau kita misalnya marah sama pembantu, itu pasti karena dia melakukan kesalahan. Dan kita merasa layak banget, gue udah gaji dia masih melakukan kesalahan. Nah itu. Tapi sekali lagi, apapun yang tiap hari kita lakukan, kita harus pikul salib Yesus tiap hari. Ayo ngomong, pikul salib tiap hari. Artinya apa sih pikul salib tiap hari? Yaitu, kalau mau marah, tanya dulu Tuhan, Tuhan marahnya gimana? Jangan sampai aku marahnya menyakitkan hatimu. Ya, karena marah itu beda-beda saudara. Ya, marah ada yang marah dengan cara yang benar, ada marah yang pakai emosi. Ya, bukan berarti kita nggak boleh negur. Nah, kalau nggak boleh negur nanti takutnya saya stroke padaan. Ya, kalau stroke tuh apa? Keselnya ditahan, nggak boleh. Tetap ngomong boleh. Tapi kita harus marah, kalau saya bahasakan marah dengan cara yang ilahi gitu loh. Ya, artinya kita nggak pakai emosi kita nggak pakai tenaga dalam kita. Tapi kita selalu melibatkan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan sehari-hari. Keputusan-keputusan yang kecil sekalipun kita berkata, Roh Kudus tolong aku, untuk aku gak salah jalan, untuk aku tiap hari memikul salib, menyangkal diri, menaati perintah Tuhan dalam apapun yang aku kerjakan. Itu baru namanya kita memiliki kompas hati. Ya. Saudara, tidak ada yang bisa jamin. Ya. Semua yang kita lakukan dalam dunia ini, pada akhirnya nanti baru ketahuannya di akhir. Saya katakan, mau penyembahanmu kerasa naik banget sekalipun, mau permainan musik kita, kayaknya tiap kali kita main musik hadirat Tuhan datang sekalipun, saya katakan itu tidak pernah menjamin keselamatan kita. Itu tidak pernah menjamin bahwa semua pekerjaan kita didapati berkenan kepada Tuhan. Kita tetap harus cek terus hati kita. Kita harus cek terus apakah hati kita sedang mengarah kepada Tuhan atau kita sedang mengarahkan hati kita kepada yang lain, kepada ego kita, kepada kepentingan dan agenda kita. Maka hari ini mari kita belajar renungkan kembali firman ini. Renungkan tiap hari bahwa setiap hari kita didapati mengasihi Tuhan, didapati kita menyenangkan hati Tuhan.
Saya berdoa semua kita dimampukan. Kita memiliki roh kebenaran dalam hidup setiap kita. Dan aktifkan itu, kita akan dimampukan untuk berkenan kepada Tuhan. Amin. Ya, perlu mengaktifkan akan Roh Kudus yang ada dalam diri saudara dan saya. Ya, aktifkan. Roh Kudus itu harus diaktifkan. Roh Kudus harus bekerja dalam hidup saudara dan saya. Nah, bagaimana cara mengaktifkan Roh Kudus? Tadi dikatakan kan, sebab semua yang kita lakukan kita sanggup itu karena Roh Kudus, Roh kebenaran. Nah, bagaimana kita mengaktifkan Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya? Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Kebenaran itu siapa? Firman Tuhan. Betul. Kalau kamu bisa mengaktifkan Roh Kudus, itu adalah kalau kamu setiap hari baca firman Tuhan. Cuman itu, gak ada lagi. Gak caranya cuma gini, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, tapi gak pernah baca Alkitab. Gak bisa. Ya. Tuhan berikan aku karunia-karunia untuk mengaktifkan Roh Kudus. Tapi kalau kamu gak mau baca Alkitab, gak bisa. Karena Roh Kudus itu roh kebenaran. Tadi dikatakan kan, roh kebenaran akan diberikan kepadamu. Jadi kita harus benar-benar mengaktifkan roh kebenaran itu. Roh kebenaran adalah firman Tuhan. Kalau hidupmu selalu diisi dengan kebenaran, 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 itu yang akan mengingatkan kita untuk melakukan segala sesuatu di dalam kebenaran. Mau marah ceritanya ya, kayaknya ada sesuatu yang berbicara dalam hidup kita. Sabar, karena firman Tuhan mengatakan kamu harus sabar. Itu firman. Sabar, oh iya ya, Roh Kudus mengingatkan sabar. Jadi saya berdoa mengaktifkan Roh Kudus adalah kalau engkau dan saya mau baca firman Tuhan setiap hari. Saya percaya itu satu-satunya jalan supaya saudara dan saya menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk semua pujian dan penyembahan. Terima kasih buat semuanya kesempatan yang Kau berikan buat kami. Bapak, hari ini buat kami boleh mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu. Mengaktifkan Tuhan akan roh kebenaran yang Kau sudah berikan buat kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak, pagi hari ini kami mau berdoa tetap buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami terus minta Tuhan, Engkau ikut ambil bagian dalam segala keputusan, segala perintah, segala pengumuman, segala peraturan yang akan diambil dan diputuskan oleh bangsa dan negara kami. Kami mohon anugerah-Mu turut campur di dalam segala perkara. Bapak, kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, semua kabinet, semua menteri dan semua jajaran pemerintahan dari bawah sampai di atas Tuhan. Kami mohon setiap ada peraturan daerah, peraturan gubernur maupun peraturan yang keluar dari pemerintah pusat, kami minta anugerah-Mu turun, Engkau ikut campur Tuhan. Semua peraturan-peraturan yang akan membawa perkara yang tidak baik, kami minta Engkau batalkan Tuhan. Engkau yang akan mereka-reka sedemikian rupa sehingga seluruh peraturan itu tidak akan terjadi. Kalau ada peraturan yang membawa suatu kebaikan buat bangsa ini, biarlah itulah yang terjadi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Hikmat marifat yang daripadamu turunkan atas pemimpin-pemimpin bangsa kami.
Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa, kami tetap berdoa, biarlah apapun yang bakal terjadi dengan Megatrust maupun apapun, Tuhan, kami berdoa saat ini, biarlah Engkau yang akan mengendalikan semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk Mensos, untuk semua berita-berita hoak, berita-berita yang simpang siur satu dengan yang lain, yang memberitakan perkara-perkara yang sangat menakutkan, yang kemungkinan besar itu tidak bakal terjadi. Bapa, kami doakan, buat kami mempunyai filter-filter pada telinga kami, untuk kami tidak melihat maupun mendengar akan hal seperti itu, hal-hal yang menakutkan. Kami berdoa untuk setiap kemasan-kemasan yang dikemas yang menakut-nakutkan, bukan memberikan suatu dorongan. Kami minta Engkau yang akan meredam Tuhan, Engkau yang memberikan damai sejahtera buat bangsa ini Tuhan. Biarlah Engkau yang akan terus membangun bangsa ini. Keadaan resesi apapun, kami percaya Tuhan, Engkau sanggup untuk melakukan segala sesuatu dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa saat ini, lawatan-Mu harus terjadi. Oleh karena itu kami berdoa untuk lawatan di Uganda. Kami berdoa untuk malaikat Harvey, untuk terus Kau kirim ke sana Tuhan, untuk membajak hati-hati daripada anak-anak-Mu dan semua ciptaan-Mu yang ada di Uganda. Kami doakan Engkau yang turun tangan untuk Uganda Tuhan, lawat Uganda Tuhan, beri roh pertobatan, berkati Uganda sampai adanya pembalikan keadaan dari kemiskinan menjadi sesuatu yang kelimpahan. Kami berdoa biarlah rencana-Mu jadi atas pelayanan kami di Uganda. Pelayanan di tempat-tempat lain pun kami doakan Tuhan, karena inilah waktunya lawatan ke pulau-pulau dan bangsa-bangsa. Bapak, kami juga berdoa Engkau yang terus akan mencukupkan segala kebutuhan yang kami perlukan di Uganda. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga berdoa untuk lawatan pulau-pulau Tuhan. Kami berdoa untuk Sulawesi Selatan yang saat ini kami mau garap. Minta anugerah-Mu turun. Engkau bukakan perkara-perkara yang luar biasa. Beri kami Tuhan suatu beban. Beri kepada kami suatu passion untuk mau pergi pelayanan ke pulau-pulau sampai semua rencana-Mu jadi. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap minta anugerah-Mu turun. Keamanan Tuhan, keamanan buat bangsa ini. Keamanan terjadi atas bangsa Indonesia. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati akan bangsa ini, melepaskan bangsa ini daripada segala kemiskinan. Semua hasil laut, semua hasil tambang, semua hasil bumi, biarlah membawa kemakmuran buat bangsa ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih ya Bapak, dan saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap minta kekuatan kesehatan yang daripada-Mu sepanjang hidup kami, buat kami tetap mempunyai kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Seluruh pekerjaan kami hari ini kami mau persembahkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, terima kasih buat minyak supranatural yang Kau berikan buat kami. Kami percaya hidup kami akan selalu di atas rata-rata. Hidup kami akan ada di bawah supranatural yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa supranatural memasuki hidup kami.
menguasai mata kami dan telinga kami, bibir, mulut kami dan hati kami, hidup kami karena anugerah supranatural. Semua yang tidak baik dalam hidup kami yang Kau hancurkan Tuhan. Kami menyerahkan tangan kami yang kami akan pakai untuk bekerja pada hari ini. Kami mau menyerahkan kaki kami yang akan kami lakukan perjalanan kami sepanjang hari ini. Buat kaki kami seperti kaki kijang yang naik ke tempat yang tinggi dan tidak tersandung. Buat tangan kami mengerjakan segala sesuatu hari ini dan mengalami keberhasilan, sehingga berkat-Mu kami terima dengan utuh pada hari ini. Anugerah-Mu besar buat kami, berkat-Mu kami terima dengan utuh hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.